pembahasan selanjutnya dalam materi pencarian buta ini adalah salah satu problem yang juga cukup sering dibahas dalam buku kecerdasan buatan, yaitu masalah manusia, kanibal, dan perahu. Ya, jadi 3 manusia dan 3 kanibal berada dalam satu sisi sungai yang sama, tapi mereka mau menyeberang dan perahunya itu hanya mampu menampung 2 penumpang. Nah, tentukan cara untuk menyeberangkan semua manusia dan kanibal ke sisi sungai. Jangan biarkan jumlah kanibal itu lebih banyak daripada jumlah manusia di salah satu sisi sungai. Jadi boleh jumlahnya sama, tapi kalau sampai jumlahnya kanibal lebih banyak, maka manusia akan dimakan. Nah, di problem ini coba terapkan metode pencarian buta, breadth first search atau BFS, atau pencarian melebar pertama, dan juga terapkan metode depth first search atau DFS atau pencarian mendalam pertama hingga ditemukan solusinya. Nah, di sini sudah ada ilustrasinya. Jadi state awalnya itu adalah 331. Artinya di seberang sungai itu ada 3M, 3K, dan 3 dan 1 PM, artinya manusia, K kanibal, dan 1 P itu perahu. Nah, jadi di sisi sungai atau di sebelah kiri itu keadaan awalnya ada 3 manusia dan 3 kanibal beserta 1 perahu yang akan digunakan. Nah, goal state-nya bagaimana supaya di sisi kiri itu kosong, atau artinya sudah menyeberang semua, sukses. Jadi di sisi kiri itu maksud saya goal state-nya adalah tidak ada lagi manusia, tidak ada lagi kanibal, dan tidak ada lagi perahunya karena semuanya sudah sukses menyeberang. Ya. Kemudian aturan produksinya ada 5 seperti ini ya, left ke R ya. Maksudnya satu kanibal atau satu manusia menyeberang dari sisi kiri ke kanan seperti itu. Kemudian kita pakai metode BFS dulu ya. Jadi initial state-nya adalah 3 orang manusia, 3 orang kanibal, dan 1 perahu berada di sisi kiri. Nah, kemudian ada 5 state yang mungkin. Dari 5 state tersebut ada 2 state yang pastinya tidak bisa dilanjutkan karena jumlah manusianya lebih sedikit daripada jumlah kanibalnya, artinya manusianya mati ya, dimakan oleh kanibal. Nah, kemudian kita bangkitkan lagi semua state yang mungkin. Nah, state yang ini dimana di seberang itu ada 3 manusia dan 2 kanibal. Ketika diterapkan aturan produksi ternyata dia kuning ya, atau state yang berulang. Nah, ini kan sudah pernah ada di atas sini, jadi tidak usah ditelusuri lagi. Maka telusuri yang sebelah kanannya, ternyata hasil dari penelusurannya ada dua state yang bisa ditelusuri seperti itu. Nah, di sini kita menelusuri, artinya di sini hanya ada satu ya. Di level 3 ini hanya ada satu node yang bisa dilanjutkan, yaitu node 300. Artinya di seberang kiri itu ada 3 manusia, sementara kanibal sudah di kanan semua, dan perahu juga di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kita bangkitkan, ternyata ada 2 node yang mungkin, ada 2 node yang dibangkitkan dan 1 yang bisa ditelusuri. Bangkitkan lagi, ada 1 yang bisa ditelusuri, kemudian dibangkitkan lagi, ada 1 yang bisa ya, dimana di sini di sebelah kiri terdapat 2 manusia, 2 kanibal, dan 1 perahu ya, jadi perahunya ada di sebelah kiri. Dibangkitkan lagi. Nah, di sini perahunya menyeberang ke kanan bersama dengan 2 manusia, sehingga di seberang kiri itu hanya tersisa 2 kanibal. Nah, kita bangkitkan lagi, maka state-nya adalah di seberang kiri itu ada 3 kanibal dan perahunya sudah kembali ya, jadi perahunya kembali membawa 1 kanibal. Seperti itu, dibangkitkan lagi hingga ditemukan goal state ini ya, ada 2 goal state pada level yang sama. Nah, seperti ini ya prosesnya, bisa kalian
baca lagi baik-baik di slide yang saya berikan ya. Ini ada berapa level ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, jadi untuk ketemu ke solusinya itu menggunakan metode BFS, kita membutuhkan 11 level. Nah, apakah ini solusi yang paling optimal? Nah, sebenarnya banyak sekali metode pencarian solusi, tapi di materi ini kita hanya membandingkan metode BFS dan DFS, sehingga kita coba pakai metode DFS. Ya. Di sini kita di metode yang pertama, metode BFS, kita membutuhkan 48 nodes untuk mendapatkan solusinya. Nah, bagaimana kalau kita pakai metode DFS? Nah, di metode DFS ini kita ternyata hanya membutuhkan 30 nodes-nya, jadi lebih sedikit dibandingkan BFS, artinya lebih efektif karena di DFS itu dia tidak membangkitkan node yang sebelah kanan ya, dia hanya menelusuri dulu node yang paling kiri, kemudian dia masuk ke dalam seperti ini ya. Jadi semua node yang di sisi kanan itu hilang atau tidak sempat dia telusuri, sehingga dia hanya menelusuri 30 nodes. Nah, keuntungannya kalau solusinya itu di sebelah kiri seperti ini ya, maka metode DFS ini jauh lebih efektif. Nah, kekurangannya kalau misalnya solusinya itu ada di sisi paling kanan, misalnya solusinya ternyata di sini, berarti dia harus membangkitkan semua node ya. Jadi kedua metode ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan penggunaannya pun berbeda untuk kasusnya ya. Kadang metode BFS ini bagus untuk satu masalah, tapi ternyata diberikan masalah lain justru lebih bagus metode DFS. Nah, seperti itu ya. Nah, salah satu masalah yang mirip dengan masalah manusia, kanibal, dan perahu tadi adalah masalah ini ya. Juga sering dibahas di buku kecerdasan buatan, yaitu problem petani serigala, kambing, dan sayur. Nah, ini masalah mengenai petani kambing dan sayur beserta serigala ini sudah ada solusinya di internet, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, masalah yang selanjutnya dalam AI dan juga sering dibahas adalah maze traversal atau permasalahan penelusuran labirin. Seperti ini ya ilustrasinya. Jadi ada semacam maze atau labirin di mana kita ingin mencari solusi, tapi kita harus melewati labirin terlebih dahulu. Nah, di sini pintu-pintu atau nodenya itu ditandai dengan huruf alfabet. Nah, kita buatkan pohonnya seperti ini. Kita pakai metode yang pertama, yaitu BFS ya. Jadi initial state-nya kita ada di node A, kemudian ada tiga node yang mungkin, yaitu B, C, dan D. Kita bangkitkan B, ada F, E, dan F. Kemudian kita bangkitkan C, ternyata C itu buntu, E dan F juga itu buntu. Kemudian D kita bangkitkan, ada G yang merupakan node yang buntu atau tidak bisa ditelusuri lagi. Kemudian ada H dan juga I. Nah, ternyata yang bisa ditelusuri itu hanya node I. Dilanjutkan, ada yang ditemukan node K yang bisa ditelusuri. Kemudian L, ternyata L itu merupakan jalan buntu. Terakhir ditemukan M ya, M yang ternyata adalah goalnya ya, atau solusi dari maze traversal ini. Nah, dia membangkitkan juga node N meskipun dia sudah menemukan solusinya. Nah, berbeda dengan pencarian mendalam pertama atau DFS. Nah, di DFS itu sama prosesnya tadi ya, tapi ada yang membedakan, yaitu satu node dia tidak telusuri lagi karena
DFS ini menganggap sudah menemukan solusinya. Nah, jadi di sini kan mestinya kalau di BFS tadi ada not and, ya. Tapi karena di algoritmanya DFS itu kalau ketemu solusinya maka sudah stop di situ, ya. Meskipun masih ada node di level yang sama. Jadi ini dicoret. Nah, jadi yang membedakan untuk kasus ini hanyalah jumlah node yang dibangkitkan kurang satu, ya, kalau di DFS seperti itu. Nah, ini soal selanjutnya. Ada gambar berikut, ada Pac-Man, ya, ini si Pac-Man ingin memakan buah cherry kesukaannya, ya. Jadi tidak boleh lewat sini, ya, harus lewat maze atau lewat labirin. Berarti dia harus start dari bawah sini. Namun dalam perjalanannya dia juga akan menemukan hantu, ya, setan. Jadi jangan lewat sini juga karena jalan buntu. Nah, buatkanlah pohon pencarian solusi untuk Pac-Man yang berada di node 2 hingga ia bisa menemukan buah cherry yang ada di node 4 ini, ya. Buah cherry di node 4. Nah, jadi awalnya, saya bantu sedikit, ya. Awalnya kan initial state-nya itu adalah 2. Nah, aturan produksinya ada 4, ya. Si Pac-Man ini ke kiri, ya, jadi dia mulainya dari sini, ya. Dia ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas. Nah, ini tidak mungkin ke atas karena dia mundur, atau dia ke bawah. Ini tidak bisa ke bawah karena ada penghalang di sini. Nah, ini ada 4. Nah, untuk yang state yang pertama dia hanya bisa ke kiri dan ke kanan, ya. Jadi di sini 1 dan di sini 3. Nah, ini pakai BFS, ya, BFS. Nah, kemudian ketika dia berada di node yang 1, berarti dia hanya bisa ke bawah, ya, ke 6. Nah, dia ke 6, selanjutnya dari 6 dia hanya bisa ke 10. Dari 10 dia ke 11. Oh iya, di sini tadi ketika dia membangkitkan angka 6, di sini juga dia membangkitkan angka 7, ya. Itu dari 11 dia kemudian bisa ke angka, nah, silakan dilanjutkan, ya. Seperti itu. Saya kira demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.